Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di channel Hamba Amatiran, masih bersama saya Kang Nur. Dalam agama Islam, kita percaya bahwa Adam adalah nabi sekaligus manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, dan kemudian setelah Nabi Adam tercipta, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam agar beliau tidak kesepian. Nabi Adam dan Siti Hawa lalu tinggal di surga, dan kemudian karena mereka melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati suatu pohon yang ada di surga dan memakan buahnya, mereka diusir dari surga dan dibuang ke dunia ini. Kisah proses penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-39. Tapi tahukah sobat, di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat mengenai letak surga yang ditempati Nabi Adam dan Siti Hawa saat itu. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas topik ini. Bismillah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surga yang Nabi Adam dan Siti Hawa tempati adalah surga yang sama yang akan kita tempati nanti sebagai balasan dari amal baik kita. Atau ulama biasa menyebutnya surga khuldi atau surga ma'wa. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang berkah dan maha tinggi akan mengumpulkan manusia. Kemudian ketika surga telah didekatkan, maka kaum mukminun akan bangkit dan mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka akan berkata kepadanya, wahai Bapak kami, mohonlah agar surga segera dibukakan untuk kami. Maka beliau berjawab, tidaklah ada yang mengeluarkan kamu dari surga, melainkan kesalahan bapakmu Adam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengandung dalil yang kuat sehingga sulit dielakkan bahwa surga yang ditempati Nabi Adam dan Siti Hawa saat itu adalah surga khuldi. Walaupun begitu, banyak ulama yang berpendapat surga tersebut bukanlah surga khuldi karena ada beberapa keanehan dalam kisah penciptaan Nabi Adam. Keanehan pertama adalah keberadaan iblis dalam surga tersebut. Iblis seharusnya sudah dikeluarkan dari surga karena dia membangkang kepada Allah. Saat Nabi Adam telah tercipta, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud. Semuanya bersujud kecuali iblis. Dia enggan bersujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya. Iblis menganggap dirinya lebih baik karena tercipta dari api, sementara Nabi Adam tercipta dari tanah. Akhirnya, Allah mengeluarkan iblis dari surga dalam keadaan hina. Selanjutnya, keanehan dari kisah ini adalah masih adanya larangan di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa berada di surga itu, mereka dilarang untuk mendekati suatu pohon dan memakan buahnya. Seharusnya, jika surga itu adalah surga khuldi, maka tidak ada lagi perintah dan larangan terhadap sesuatu. Di sana hanya ada kenikmatan dan kita bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Dengan adanya larangan itu, membuktikan bahwa surga yang ditempati Nabi Adam dan Siti Hawa bukanlah surga khuldi. Pendapat yang mengatakan bahwa surga tersebut bukanlah surga khuldi pun terbagi lagi menjadi dua. Pendapat pertama mengatakan surga itu adalah surga khusus yang dibuat oleh Allah yang letaknya di langit, namun bukan surga khuldi. Surga ini dibuat sebagai tempat ujian bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Alasannya adalah dalam Al-Quran Allah menggunakan kata turunlah ketika mengusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Kata turun pastinya haruslah dari tempat yang tinggi yaitu langit ke tempat yang lebih rendah yaitu bumi. Pendapat kedua menyatakan surga yang ditempati Nabi Adam dan Siti Hawa letaknya di bumi karena Allah menciptakan Nabi Adam di bumi. Nabi Adam diciptakan dari tanah dan Allah tidak menyebutkan bahwa ia memindahkan Nabi Adam ke langit. Di sisi lain, Nabi Adam diciptakan untuk menempati bumi. Karena itu Allah memberitahu malaikat bahwa ia akan menjadikannya khalifah melalui firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian, yang dimaksud turunlah dalam surat Al-Baqarah ayat 36 itu bukanlah menunjukkan turun dari langit ke bumi, melainkan pindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di bumi. Penggunaan kata ini juga terdapat dalam surat Hud ayat 48. Di sana Allah menggunakan kata yang sama untuk menyuruh Nabi Nuh turun dari kapal setelah kejadian banjir besar. Karena itu, surga yang ditempati Nabi Adam dan Siti Hawa pastinya ada di bumi, bukan di langit. Surga bumi itu pastinya adalah tempat yang tinggi, penuh pepohonan, sangat hijau, sungai-sungai mengalir, banyak buah-buahan, naungan, kenikmatan, keceriaan, dan kesenangan, sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat Toha ayat 118. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar perintah Allah, akhirnya mereka diturunkan ke tempat yang tandus, penuh kesengsaraan, ujian, usaha, perjuangan, dan kepenatan di belahan bumi yang lain. Jika surga itu di bumi, maka di manakah letak tepatnya? Jawabannya tidak ada yang tahu, tapi jika kita melihat ciri-ciri surga yang disebutkan tadi, mungkin saja surga itu berada di Indonesia. Secara Indonesia ini merupakan salah satu daerah paling subur dan banyak dataran tinggi atau pegunungan. Sungai mengalir di mana-mana, banyak naungan dan pepohonan, makanan mudah dicari, keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Maka dari itu Indonesia adalah kandidat kuat tempat yang berpotensi menjadi surga bumi. Tapi ini hanyalah cocok logi saja, karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa surga yang dimaksud itu letaknya di Indonesia. Jadi, di manakah sesungguhnya letak surga yang Nabi Adam dan Siti Hawa tempati saat itu? Apakah surga khuldi, surga langit, atau surga bumi? Untuk jawabannya, saya serahkan
berpegangan pada pendapat sobat masing-masing. Yang pasti dengan tidak diberitahunya kita mengenai hal ini adalah yang terbaik di sisi Allah. Dan juga sebenarnya tidak penting mau dimanapun letak surga itu. Yang terpenting adalah hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. Sekian pembahasan kita kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian mengenai topik ini di kolom komentar. Saya tidak akan bosan mengingatkan bahwa apa yang saya sampaikan perlu dikaji ulang. Dan baiknya jangan menerima sebuah informasi tanpa adanya verifikasi terlebih dulu. Ibarat makanan, ketika makanan masuk ke mulut, maka kunyahlah dulu. Kemudian setelah halus, baru telanlah makanan itu. Terakhir, pesan dari saya seperti kata pepatah orang bijak dari abad ke-20. Dia berkata, orang pintar bukanlah orang yang mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, melainkan orang pintar adalah orang yang subscribe channel Hamba Amatiran. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.